Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bertemu lagi dengan saya Agus Supriyanto, Kepala Perpustakaan Sabta Prabu Desa Candi Areng. Dalam episode kelima ini, saya akan membacakan cerita dan mitos yang mengelilingi Candi Kerajaan. Kisah ini berdasarkan hasil penuturan Bapak Abdul Hakim yang ditulis dalam buku Wajah Desa Candi Areng. Sebelum bercerita, tolong di-subscribe ya lur, dan jangan lupa komentarnya. Mari kita mulai ceritanya. Kerajaan adalah sebuah istilah yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk sebuah wilayah kerajaan atau daerah yang ada kerajaannya. Menurut penuturan Bapak Abdul Hakim, istilah Candi Kerajaan baru ada ketika Pak Yahya menjadi kepala desa, yakni sekitar tahun 1999. Sebelumnya, masyarakat hanya mengenal istilah Dukuh Candi saja, atau Candi Areng, atau Candi Kulon Kali. Akan tetapi, sejak era reformasi hingga kini, masyarakat lebih mengenal Dukuh Candi Barat atau Kulon Kali sebagai Dukuh Candi Kerajaan. Istilah Candi Kerajaan tersebut adalah istilah buatan masyarakat setempat tentang sebuah dukuh yang dahulunya merupakan pemerintahan. Awal mula adanya pemerintahan Desa Candi Areng, pusat pemerintahannya ada di Dukuh Candi Kerajaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya balai desa lama yang masih ada hingga saat ini. Keluarga kepala desa terdahulu pun awal mulanya terlacak hidup dan tinggal di situ. Masyarakat pun menyebut Dukuh Kerajaan sebagai pusat Desa Candi Areng di masa lalu. Fakta saat ini adalah di kerajaan ada dua bangunan peninggalan terdahulu yang digunakan untuk kantor kepala desa dan saling berhadapan. Entah disadari atau tidak oleh masyarakat yang menyebut Candi Kulon Kali sebagai Candi Kerajaan, bahwa sebenarnya hal itu merupakan imajinasi mereka bahwa Dukuh Candi Kerajaan memang benar sebagai daerah pusat kekuasaan yang penting. Daerah yang memiliki balai desa, komplek pemukiman kepala desa beserta anak cucunya, dinasti keluarga mantan kepala desa, dan penduduk yang hidup di sekelilingnya adalah perangkat desanya, sehingga menciptakan harmoni keramaian desa. Tetapi ada pula yang menamai Candi Kerajaan sebagai Dukuh Candi Kauman, sebab ada masjidnya, lapangannya, balai desanya, warung-warungnya, hingga lumbung desa yang banyak berkaitan dengan utang piutang gabah oleh para petani, dan kini berubah menjadi BKD Candi Areng. Konon diduga balai desa yang lama adalah tanah tak bertuan yang kemudian dijual, lalu sebagai gantinya dibuatkan balai desa yang baru di Dukuh Candi Baru sesuai permintaan dan kesepakatan masyarakat Klopo Godo di era kepemimpinan Bapak Yahya. Selain itu, perpindahan balai desa juga disebabkan oleh kecilnya bangunan, ruangan yang sempit dan diapit oleh rumah warga. Uniknya, bukan hanya bangunan balai desa saja yang masih ada hingga kini, tetapi ada juga bangunan rumah-rumah di depan balai desa lama yang menjadi kantor balai desa juga, yang dulunya juga difungsikan sebagai balai desa di era sebelum kemerdekaan. Kini, lokasi tersebut berada tepat di depan rumahnya Pak Hardono, tepatnya di sebuah gang di depan Balai Desa Kerajaan yang dulunya penuh pohon sawo di depan Balai Desa hingga ke rumah di sebelahnya. Hal yang sangat menyulitkan adalah ketika harus jaga malam dan menarik pajak. Ketika jaga malam, tiap pamong desa dan hansip berjaga seminggu sekali bergantian. Begitupun dengan menagih pajak desa, yang pemiliknya terkadang jauh sekali rumahnya, dan itu bisa dianggap hal yang melelahkan dan harus dihindari jika bisa. Apalagi zaman dahulu, pemerintah desa hanya menunggu bantuan saja dari pusat. Di era reformasi, justru pemerintah desa dan masyarakatlah yang mengajukan bantuan ke pemerintahan pusat. Di sekitar tahun 1952, banyak warga dari Desa Paninggaran Pekalongan yang didampingi Pak Lebe Wartap yang masuk dan menetap di Desa Candi Areng.
Mereka pindah karena ada bencana alam, longsor, dan program transmigrasi. Konon, mereka masuk ke Candi Areng kemudian mendapatkan tanah dari biaya pemerintah. Dengan ukuran satu warga mendapatkan tanah sak behu. Jika betah, mereka beranak pinak hingga kini. Tapi ada juga yang tak betah hidup di Candi Areng karena susah kerja, lalu pergi dan tanah-tanah mereka ditinggal begitu saja. Tapi ada juga yang balik ke asalnya lalu mendapatkan uang pesangon dan beras. Bagi yang butuh makan, terkadang tanah mereka ditukar dengan beras. Mengingatkan kita pada zaman penjajahan Jepang bahwa beras lebih mahal harganya daripada emas. Sebab beras yang lebih bernilai dan dibutuhkan manusia saat itu. Sehingga ketika ada penyelundupan beras sekilo pun, warga akan ditembak oleh penjajah Jepang. Dari segi pakaian, masyarakat rata-rata memakai celana kolor yang terbuat dari karung gandum. Makan pun seadanya, mulai dari memakan rerumputan liar seperti gewor, krokot, sambiloto, dan brotowali. Ada pula yang memakan dedaunan, seperti olahan genjer-genjer, kluban kermo, sayur lumbu yang gatal, dan sayur juawut. Panganan zaman dahulu sebagian masih ada hingga kini, seperti klenteng, gulgur dari bogole gendul, buah kepuh yang mirip kelapa namun bikin pusing, onggok dari ampas jati, growol, tiwul, gatot, geplek, aking, serta katul yang jadi makanan ternak pun menjadi makanan manusia karena saking sulitnya bahan pangan. Makanan saat itu tidak digoreng karena bahan bakar dan minyak gorengnya sangat mahal. Maka makanan pun lebih banyak direbus dengan bahan bakar kayu. Tapi ada juga makanan yang dibakar seperti ikan, jangkrik, walang, lalon, hingga ular jagung pun dilahap. Ketika memasuki tahun 1960-an, penjual sarapan di Candi Areng konon bisa cepat kaya. Karena warga yang membeli membayarnya dengan tanah, kebun, alas, hingga kerbau, hanya demi sepiring makanan untuk sarapan pagi. Istilahnya adalah wong dodol sarapan kebone ombo, kebune akeh. Pada tahun itu, banyak warga yang difitnah karena kehadiran PKI. Masyarakat banyak yang menjadi korban karena ketidaktahuannya. Tapi banyak pula orang-orang misterius yang masuk ke candi kerajaan yang kemudian digebuki bahkan hingga meninggal. Kemudian dikubur di pemakaman dekat masjid, makam kelenteng, hingga makam sejengkol. Mungkin juga dimakamkan di makam Bendo di Candi Timur. Ingatan masyarakat masih ada ketika menceritakan tentang para kepala desa yang terlibat partai politik. Ada warganya yang difitnah terlibat PKI, kemudian datang ke seorang Kiai Fadol yang ada di kerajaan untuk meminta stempel NU agar bebas. Tapi ada juga Kiai NU yang ke Golkar agar aman. Bahkan ada juga kepala desa yang ke Marhainis. Ada juga kepala desa yang bergaya santri atau militer, bahkan tegas, tapi kalah oleh politik uang dan teror. Demikianlah situasi politik di zaman dahulu, baik yang teringat dan tak tercatat. Begitulah asal muasal dan cerita rakyat yang berkembang sampai saat ini. Mudah-mudahan cerita tersebut bisa menambah rasa cinta kita kepada desa Candi Areng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.